حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Ia lahir di kampung Melayu Ilir, Mertapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1913 Masehi, bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah dari pasangan Haji Muhammad Abdan dan Hajah Halimatus Sya'diyah. Ia masih terhitung keturunan ulama besar yang terkenal di Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikisahkan sejak kecil ia mempunyai himmah yang kuat untuk belajar ilmu agama. Kemudian pada usia yang masih sangat muda, ia meninggalkan kampung halaman Mertapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama Islam. Kala itu ia belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan, antara lain Kiai Haji Ahmad Mudor, Gundang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan, Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, dan Kiai Ahmad Jufri Pasuruan. Orang tuanya sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di kota Bangil. Saat ia berusia 16 tahun, pamannya Syekh Muhammad Kashiful Anwar membawanya pergi ke Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya Muhammad Sya'roni Arif yang di kemudian hari juga dikenal sebagai seorang ulama besar di Mertapura. Ia dan sepupunya itu melanjutkan perjalanan ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung sang paman. Selama berada di kota suci, kedua pemuda itu dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktu dengan mendatangi majelis para ulama besar kota Mekah saat itu, di antaranya Syed Muhammad Amin Qutbi, Syed Alwi Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Muhammad Al-Arabi. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kashiful Anwar ini diperhatikan oleh para guru. Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Ketekunannya, kecerdasannya mereka berdua terlihat menonjol. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Syed Muhammad Amin Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Selain mempelajari ilmu syariat, ia juga mengambil baiat tarekat dari masyayikh guru di sana. Di antaranya ia mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Umar Hamdan dan tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah, pada tahun 1939 bersama sepupunya ia pun kembali pulang ke Indonesia dan langsung menuju tanah kelahirannya, Martapura. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu di kota Mekah, pengetahuan ilmu agama yang ia miliki menjadi semakin luas dan mendalam di kalangan ulama. Ia mulai dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran dan dalam dirinya terhimpun ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Namun demikian, hal tersebut justru menjadikannya sebagai seorang alim yang semakin tawadhu. Pada tahun 1950, ia sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil, Jawa Timur.
Kiai Sarwani dimanapun tinggal senantiasa berada dalam keseharian yang sangat-sangat sederhana. Kesederhanaannya itu diantaranya terlihat dari pakaian yang ia kenakan sehari-hari. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sekalipun telah menjadi seorang tokoh besar, di kamar tidurnya ia tidak menggunakan ranjang. Ia juga tidak mempunyai lemari khusus untuk pakaiannya. Pakaian miliknya diletakkan menumpang pada bagian bawah lemari kitabnya. Ia seorang yang telah mengambil jalan hidup secara khumul, menjauh dari keramaian dan tak berharap akan kemasyhuran. Ia juga dikenal pandai menyembunyikan diri, sehingga di lingkungan tempat ia tinggal banyak orang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya, kecuali setelah waktu berjalan sekian lama. Mengenai hal ini, Kiai Hamid Pasuruan pernah mengatakan, "Saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani. Dia itu alim tapi mastur, tidak masyhur. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang, menemui banyak tamu. Menjadi orang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Kalau Kiai Sarwani itu enak, jadi tidak banyak didatangi orang." Suatu ketika sejumlah kiai berkumpul dan berinisiatif untuk mendalami ilmu agama dalam halaqah khusus kepada Kiai Hamid Pasuruan. Atas maksud tersebut, mereka pun mendatangi Kiai Hamid dan mengutarakan apa yang mereka maksudkan. Namun ternyata Kiai Hamid menolak permintaan itu, seraya menyarankan agar untuk keperluan tersebut hendaknya mereka mendatangi Kiai Sarwani. Berdasarkan arahan Kiai Hamid, mereka mengatur waktu kembali untuk bersama-sama menemui Kiai Sarwani. Saat itu mereka juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk sekedar mengetahui seberapa jauh kedalaman ilmu Kiai Sarwani. Ketika mereka datang, Kiai Sarwani tampak sedang duduk sambil membaca sebuah kitab. Di awal pembicaraan, sebelum mereka sempat membuka pertanyaan yang telah mereka siapkan. Sebenarnya kisah ini sangat unik. Di awal pembicaraan, sebelum mereka sempat membuka pertanyaan yang telah mereka siapkan, Kiai Sarwani mendahului bertanya kepada mereka, "Antum kesini ingin bertanya tentang masalah ini, antum masalah ini, dan antum masalah itu kan?" Ia menanyakan hal itu sambil menunjuk kitab yang masih terbuka tadi. Kontan hal ini membuat mereka takjub sekaligus kagum kepadanya. Tak cukup sampai di situ, ternyata semua pertanyaan yang telah mereka siapkan dengan tepat terjawab dalam halaman kitab yang masih terbuka di tangan Kiai Sarwani. Setelah mengalami kejadian itu, mereka pun meyakini keluasan ilmu Kiai Sarwani sekaligus ketajaman mata batiniyahnya. Pada akhirnya mereka juga dapat memahami mengapa Kiai Hamid menganjurkan mereka agar mendatangi Kiai Sarwani. Setelah yakin atas hal tersebut, mereka pun meminta kesediaan Kiai Sarwani agar berkenan membuka majelis untuk mereka. Saat itu Kiai Sarwani tidak serta-merta mengabulkan permintaan tersebut, tetapi menanyakannya terlebih dahulu kepada Kiai Hamid. Maka setelah Kiai Hamid memberi syarat persetujuan, barulah ia bersedia membuka majelis untuk para kiai tersebut. Kedua kiai besar yang tawadhu ini memang saling mencintai dan saling menghormati. Kiai Hamid adalah ulama besar yang karismatis dan menjadi tujuan kedatangan banyak orang. Karenanya tak jarang orang mengalami kesulitan bila hendak menemuinya. Namun berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah bertemu Kiai Hamid, mereka akan dengan mudah menemui Kiai Hamid bila sebelumnya menyambangi atau menemui Kiai Sarwani terlebih dahulu. Tidak jarang baru sampai di depan rumah, pintu rumah, Kiai Hamid sendiri yang langsung membukakan pintu kepada para tamu yang sebelumnya lebih dahulu bertemu Kiai Sarwani. Jadi sebelum ke rumah Kiai Hamid,
menemui Kiai Syarwani dulu. Entah sir rahasia apa yang didapat oleh para tamu Kiai Syarwani di mata Kiai Hamid, hingga Kiai Hamid seolah menyambut mereka dengan penuh sukacita, padahal pada saat itu di antara mereka tidak ada alat komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Para kiai, para ulama kita sebenarnya sangat top, bisa begitu kasafnya, begitu tajamnya mata basiroh penglihatan beliau-beliau ini, bisa saling menginformasikan perihal kedatangan tamu masing-masing. Setelah sekitar 30 tahun sejak kepulangan dari Mekah, dan mulai banyak orang yang mendatangi untuk menimba ilmu agama, pada tahun 1970 ia memutuskan untuk membuka pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya ini diambil dari salah seorang datuknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang juga dikenal dengan Datuk Kalampayan. Namun kebersahajaan hidup Kiai Syarwani membuat anggota keluarganya sendiri tidak banyak mengetahui keistimewaan dibalik kebesaran namanya. Mengomentari hal tersebut, Syekh Saman Mulia pernah mengatakan kepada salah seorang putra Kiai Syarwani, kalau kita berdiri di dekat sebuah pohon, seringkali kita memang tidak tahu persis seberapa tinggi pohon itu, tapi kita akan tahu tingginya sebuah pohon pada saat kita melihatnya dari kejauhan. Di usia senjanya, Kiai Syarwani sering menderita sakit. Senin malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 September 1989 Masehi, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dalam usianya 76 tahun, menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan putra-putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.